Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Syukur dari Teknik Komputer dengan PM 2406345305. Di sini saya akan menjelaskan tentang TP Jarkom modul 9. Oke, yang pertama sini adalah routing merupakan suatu proses yang mengirimkan paket dari satu titik ke titik lain yang ada di dalam jaringan komputer. Tujuannya untuk memastikan data itu selamat sampai ke tujuan melalui jalur yang efisien dan cepat. Routing juga dilakukan oleh perangkat yang disebut router yang memiliki fungsi yaitu petunjuk arah dalam sistem jaringan. Terus cara kerjanya itu yang pertama ada pengiriman data yang tidak dikirim sekaligus, melainkan dipecah menjadi beberapa paket kecil agar mudah ditransmisikan. Terus yang kedua ada router tuh menerima paket paket yang pertama kali diterima router terdekat. Jadi si router akan menerima paket yang paling dekat dari pengirimnya. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan alamat tujuan router. Router akan membaca alamat IP tujuan dari setiap paket data. Terus yang keempat adalah pencarian di tabel routing. Routing yang menyimpan sebuah daftar tabel yang bernama tabel routing yang berisi informasi tentang semua jaringan yang diketahui dan rute mana yang akan digunakan atau yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Terus yang kelima ada menentukan jalur terbaik. Setelah menemukan kecocokan router menemukan rute terbaik berdasarkan beberapa faktor seperti kecepatan jalur, jumlah loop, dan juga tingkat kemacetan jaringan dan stabilitas koneksi. Terus ada juga beberapa jenis routing. Yang pertama ada static routing administrator, yaitu jaringan manual yang menentukan jalur yang digunakan cocok untuk jaringan kecil yang strukturnya jarang berubah. Terus di sini ada dynamic routing yaitu saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan otomatis dengan menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF dan juga BGP. Terus yang ketiga ada default routing yang digunakan untuk jika si routing itu tidak mengetahui arah atau tidak punya arah yang harus dilewati untuk mengirimkan paket data. Terus kapan digunakannya itu pertama ketika internet antar negara kita bisa membuka situs yang servernya yang ada di luar negeri dan bisa mengirimkan data melewati router lintas benua. Terus yang ketiga ada perusahaan dengan banyak cabang routingnya yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antara cabang. Terus yang terakhir adalah lingkungan kampus. Misalnya fakultas yang berbeda biasanya memiliki subnet jaringan kecil sendiri. Terus yang kedua ada perbedaan dari static routing dan juga dynamic routing. Dari kelebihannya si static routing itu ada lebih sederhana dalam bentuk konfigurasi untuk jaringan kecil karena rutenya sudah ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Terus tidak membutuhkan banyak sumber daya seperti CPU juga. Terus lebih aman karena jalur ditetapkan secara manual sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Terus ada cocok untuk jaringan yang strukturnya tetap dan tidak berubah-ubah. Terus ada kelemahannya yaitu tidak fleksibel karena setiap perubahan jaringan harus diperbarui secara manual oleh administrator. Terus yang seterusnya tidak efisien untuk jaringan besar karena jumlah rute yang harus diatur akan semakin banyak dan rumit. Terus tidak mampu menyelesaikan diri secara otomatis ketika terjadi gangguan atau kerusakan. Terus ada kelebihan dari dynamic routing yaitu mampu menyelesaikan secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan. Terus dapat digunakan untuk jaringan besar dan kompleks karena router secara otomatis saling bertukar informasi. Terus ada memudahkan administrator jaringan karena tidak perlu mengatur rute secara manual. Terus ada menggunakan protokol seperti RIP, OSPF dan juga BGP. Tapi ada kelemahannya juga yaitu membutuhkan lebih banyak sumber daya router seperti CPU dan memori karena proses pertukaran informasi antara router berlangsung secara terus-menerus. Terus ada konfigurasinya lebih kompleks dibanding static routing. Terus di sini ada kelemahannya yang terakhir itu terkadang terjadi ketidaksesuaian routing loop ketika konfigurasi protokol tidak benar. Terus kapan sebaiknya digunakan? Kalau untuk static routing sendiri digunakan ketika jaringannya kecil dan topologinya tetap dan tidak sering berubah. Dan untuk dynamic routing digunakan pada jaringan besar
seperti jaringan kantor, cabang, kampus, perusahaan, dan multinasional. Di sini ada Routing Information Protocol atau yang sering disebut sebagai RIP, merupakan salah satu jenis protokol routing dinamis yang digunakan untuk membantu router menemukan jalur terbaik dalam mengirimkan data antar jaringan. RIP memiliki dua versi, yaitu RIP v1 dan juga RIP v2. Kedua versi ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencari rute terbaik, tapi memiliki perbedaan dalam kerja dan fitur yang dimilikinya. Untuk RIP v1 itu merupakan versi pertama dari protokol RIP yang dikembangkan pada tahun 1988 dan termasuk dalam jenis kelas full routing protokol. Artinya si RIP v1 tidak mendukung subnet mask atau WLSM. Terus yang seterusnya ada RIP v2, merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang dirilis pada tahun 1994. RIP v2 termasuk dalam classless routing protokol karena sudah mendukung subnet mask dan WLSM, sehingga fleksibel digunakan di jaringan yang kompleks. Terus di sini ada metrik, merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menilai beberapa baik suatu jalur. Setiap protokol memiliki cara berbeda dalam menghitung. Pada RIP, metrik dihitung dalam jumlah hop count atau banyaknya router yang dilewati, sedangkan OSPF digunakan cost berdasarkan bandwidth, dan EIGRP menghitung dari bandwidth, delay, load, dan reliability. Administrative distance digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap informasi routing yang diterima dari berbagai protokol. Nilai AD yang lebih kecil menandakan rute yang lebih dipercaya. Contohnya, static rute yang memiliki AD1, EIGRP 90, OSPF 110, dan juga RIP 120. Contoh penerapannya di dalam jaringan kompleks. Misalnya sebuah perusahaan memiliki dua jalur menuju internet, satu menggunakan OSPF dan satu menggunakan EIGRP. Router akan memilih jalur EIGRP karena nilai AD-nya lebih kecil, 90, dibanding OSPF dengan nilai 110. Terus di sini ada static routing method routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan yang menentukan jalur paket data ke jaringan tujuan. Konfigurasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu next hop address dan juga menggunakan forwarding atau exit interface. Contohnya tuh kalau next hop tuh misalnya menggunakan config seperti tersebut, yaitu RI config IP route 192.168.2.0.255.255 dan 0.10.10.10.20. Router akan meneruskan paket ke router dengan IP 10.10.10.2 sebelum sampai ke jaringan tujuan. Metode ini lebih akurat untuk jaringan besar, tapi prosesnya lebih lambat karena router perlu melakukan pengecekan 2 kali. Sedangkan untuk forwarding atau exit interface langsung menentukan interface keluar yang digunakan untuk mengirim paket tanpa menyebutkan IP route berikutnya. Contohnya ini, misalnya IP route 192.168.2.0.255.255.255.0. Terus di sini router akan langsung mengirimkan paket melalui interface serial 00. Metode ini akan lebih cepat, sederhana, tapi kurang fleksibel untuk jaringan besar karena router tidak tahu IP route berikutnya. Perbedaannya dari aspek kerjanya, untuk si next loop itu menentukan IP address berikutnya, untuk forwarding menentukan interface keluar langsung. Untuk proses routing dua kali pencarian lookup. Untuk forwarding 1 kali pencarian. Kecepatan lebih lambat si next loop address dan lebih cepat si forwarding. Kesesuaiannya cocok untuk jaringan besar untuk si next loop dan juga cocok untuk jaringan kecil buat si forwarding. Dan informasi yang diberikan lebih detail si next loop address daripada si forwarding. Terus ada jenis-jenis. Terus di sini ada jenis-jenis
jenis RIP dan fungsinya. Untuk update timer digunakan untuk mengatur waktu pengiriman pembaruan routing antar router. Secara default, setiap 30 detik router akan mengirimkan update ke router tetangga agar tabel routing tetap terbaru. Invalid timer mulai berjalan ketika router tidak menerima update dari sebuah route. Nilai standarnya 180 detik. Jika melebihi waktu itu, router tidak dianggap valid, tapi belum dihapus dari tabel routing. Terus ada hold down timer, berfungsi untuk menahan sementara rute yang baru saja dinyatakan tidak valid agar tidak langsung diaktifkan kembali. Defaultnya 140 detik. Terus di sini ada flash timer atau garbage collection timer. Setelah 240 detik tanpa update, router akan menghapus sepenuhnya dari tabel routing. Biasanya router akan mengumumkan ke tetangga bahwa router tersebut tidak lagi tersedia. Kapan timer perlu digunakan tuh ada beberapa poin-poin. Yang pertama, jika jaringan terlambat atau low bandwidth. Ketika nilai update timer misalnya dari 30 ke 60 detik agar lalu lintas update tidak membebani jaringan. Ketika jaringan berlatensi tinggi, misalnya via satelit terpanjang, invalid dan on hold timer supaya router tidak cepat dianggap mati. Terus jika jaringan terjadi flapping, tambahan waktu hold down agar router tidak cepat mempercayai perubahan rute. Yang terakhir adalah jika jaringan stabil dan butuh beberapa respon cepat, turunkan invalid dan flash timer agar konversi lebih cepat, tapi lebih hati-hati agar tidak membuat rute cepat hilang akibat delay kecil. Di sini ada fitur auto summarization atau RIP. Adalah fitur bawaan protokol RIP, terutama RIP v1 secara default dan juga aktif pada RIP v2 yang berfungsi secara otomatis untuk merangkum atau meringkas alamat jaringan di batas kelas full network. Artinya ketika router mengirimkan update router ke router lain yang berada di jaringan kelas berbeda, ia akan otomatis mengumumkan alamat jaringan utama atau major network tanpa menyertakan subnet yang lebih spesifik. Contohnya, jika ada sebuah router yang memiliki dua jaringan 192.168.2.0/24. Dengan router ini mengirimkan ke router lain di jaringan 10.0.0.0/8, maka karena auto summarization-nya aktif, router akan mengirimkan satu router gabungan yaitu 192.8.0.0/16. Tujuannya untuk mengurangi ukuran tabel routing lebih ringkas dan menghemat bandwidth karena jumlah entry router yang dikirimkan lebih sedikit. Terus di sini ada kondisi jaringan yang dapat merugikan jika auto summarization aktif. Auto summarization bisa menimbulkan masalah pada jaringan yang menggunakan subnetting atau jaringan yang tidak terhubung langsung. Masalah yang muncul karena router akan menyembunyikan subnet yang lebih spesifik di balik ringkasan jaringan utama, menyebabkan informasi route penting hilang. Contohnya, jika ada dua cabang perusahaan atau kampus dalam jaringan berikut. Jika kedua terhubung melalui jaringan 10.1.1.0/30, jika auto summarization aktif, router di masing-masing cabang akan mengirim update ke router lain dengan ringkasan 1.2.16.00/16. Akibatnya router bisa salah arah dalam menentukan jalur terbaik karena kedua cabang tampak berada di jaringan yang sama padahal dipisahkan oleh jaringan 10.1.1.0/30. Ini menyebabkan routing loop atau black hole atau kegagalan koneksi antar subnet. Terus yang terakhir yaitu fungsi dari perintah passive interface pada konfigurasi RIP adalah untuk menghentikan pengiriman update routing melalui interface tertentu. Namun interface tersebut bisa menerima update dari router lain jika ada. Dengan kata lain, router tidak akan membagikan informasi rute lewatnya interface itu, tapi masih bisa digunakan untuk lalu lintas data
biasa seperti komunikasi antar perangkat di jaringan. Fitur ini sering digunakan demi efisiensi dan keamanan jaringan. Ketika sebuah interface terhubung ke jaringan yang tidak memiliki router lain, misalnya ke jaringan lokal berisi komputer pengguna, maka tidak ada alasan untuk mengirimkan update routing ke sana. Jika tetap dikirim, hal itu akan menambah beban trafik yang tidak perlu dan tidak bisa menimbulkan celah keamanan karena informasi routing bisa diketahui oleh perangkat yang seharusnya tidak diterima. Contohnya, sebuah fakultas memiliki sebuah router yang memiliki 3 interface, misalnya gigabit internet 01, gigabit internet 00, gigabit internet 00, gigabit internet 01, gigabit internet 02. Dalam kasus ini hanya dua interface pertama yang perlu bertukar informasi antara router, sedangkan interface menuju LAN tidak perlu mengirim update routing supaya router tidak mengirim update ke jaringan pengguna. Administrator bisa mengetik passive interface gigabit 02. Dengan begitu router tidak akan menyebarkan informasi routing ke LAN, tapi bisa digunakan untuk komunikasi internet atau akses data seperti biasa. Sekian yang bisa saya jelaskan dari TP Jarkom 9 ini. Jika ada salah atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.